Pernah nggak kamu dengar kalimat orang miskin makin miskin, orang kaya malah makin kaya? Faktanya, banyak orang kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hidupnya nggak banyak berubah. Sementara di sisi lain, ada orang yang uangnya seolah bekerja sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa sistemnya timpang atau mindset yang salah? Hari ini kita akan bahas tanpa emosi, tanpa drama, pakai data, logika, dan solusi nyata. Fakta yang pertama, orang kaya punya modal, orang miskin seringnya tenaga. Modal bisa berupa uang, pendidikan, koneksi, waktu yang fleksibel. Dengan modal, salah masih aman, gagal bisa coba lagi. Sementara orang miskin, satu kesalahan bisa fatal. Sakit sedikit, ekonomi goyah. Ini disebut dalam ekonomi sebagai poverty trap atau jebakan kemiskinan. World Bank dan OECD menjelaskan orang miskin sering nggak punya ruang untuk gagal, makanya sulit naik kelas. Fakta yang kedua, ekonom Thomas Piketty menjelaskan, ketika keuntungan modal lebih cepat dari pertumbuhan upah, orang yang punya aset akan makin kaya. Artinya, punya rumah nilainya naik, punya saham dapat dividen, punya usaha orang lain yang bekerja. Sementara orang tanpa aset, hidup dari gaji, habis buat kebutuhan, sulit nabung, apalagi investasi. Ini bukan soal malas, tapi soal posisi awal. Fakta yang ketiga, anak dari keluarga kaya, akses pendidikan lebih baik, lingkungan mendukung, role model sukses. Anak dari keluarga miskin sering harus kerja lebih cepat, akses terbatas, lingkaran yang sama. Sosiolog menyebut ini social reproduction, atau kondisi sosial diwariskan lintas generasi. Makanya, kemiskinan bukan cuma ekonomi, tapi juga struktur sosial. Tapi apakah berarti nggak bisa berubah? Jawabannya, bisa, tapi tidak instan. Masalah besar hari ini adalah banyak orang miskin dipaksa pakai strategi orang kaya. Disuruh investasi besar, ambil resiko tinggi, keluar dari zona nyaman, padahal fondasinya belum aman. Solusi realitas dan valid. Yang pertama, amankan dasar dulu. Bukan kaya dulu, tapi pengeluaran stabil, utang terkontrol, skill yang bisa dijual. Ini disebut economic resilience. Yang kedua, naikkan nilai diri, bukan gengsi. Fokus ke skill langka, kemampuan praktis, jaringan sehat. Pendapatan naik baru mikir aset. 3. Bangun aset pelan-pelan. Aset nggak harus besar, tapi tabungan konsisten, usaha kecil, pendidikan berkelanjutan. Pelan tapi berarah. Keempat, ganti narasi hidup. Berhenti bilang, gua miskin, nasib. Ganti dengan, gue divisi sulit, tapi gua lagi nyusun jalan. Di psikologi menyebut ini growth mindset, atau ini dari perkataan Carol Dweck. Nah, jadi orang miskin tetap miskin dan orang kaya tetap kaya bukan karena takdir semata, tapi karena sistem plus posisi awal plus aksesnya. Memahami ini bukan buat menyalahkan, tapi buat berhenti menipu diri sendiri dengan motivasi palsu. Perubahan itu mungkin, tapi harus realistis, bertahap, dan sadar kondisi. Dan itu sudah cukup sebagai awal. Jika kamu suka dengan video ini atau perkataan ini, silahkan kamu follow akun ini biar kamu lebih tahu lagi apa yang perlu kita sama-sama perkembangkan. Terima kasih. Sampai jumpa.